Halo, perkenalkan nama saya Dwi Resti Meliani. Saya dari kelompok 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan dan penyerahan resep obat mengandung narkotika. Nah, sebelum kita mengenal lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan pengertian resep terlebih dahulu. Menurut Kepmenkes RI nomor 1197 Menkes SKX 2004, resep itu adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita menerima resep, langkah yang pertama kita lakukan adalah pelayanan resep. Jadi pelayanan resep itu semua proses dari screening resep, penyiapan dan pemusnahan resep. Nah, tujuan dari pelayanan resep ini adalah untuk memastikan semua proses dalam pelayanan obat golongan narkotika, psikotropika, dan obat keras memenuhi undang-undang yang berlaku, dan juga untuk memastikan pengeluaran obat aman dan akurat. Selanjutnya, screening resep mengandung narkotika. Yang pertama adalah pemeriksaan administratif. Pemeriksaan administratif seperti nama pasien, umur, jenis kelamin dan berat badan dan sebagainya. Yang kedua, kesesuaian farmaseutik seperti bentuk dan kekuatan sediaan, stabilitasnya, dan sebagainya. Yang ketiga, pertimbangan klinis seperti aturan cara penggunaan obat, terus reaksi obat yang tidak diinginkan, efek samping obat, manifestasi klinik lain, ketepatan indikasi dan dosis obat, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah konsultasi dokter. Konsultasi dokter apabila terdapat masalah di dalam resep. Pelayanan resep narkotika menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yang pertama, narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, narkotika hanya dapat diserahkan pada pasien untuk pengobatan penyakit berdasarkan resep ke dokter. Yang ketiga, apotek dilarang mengulangi menyerahkan narkotika atas dasar salinan resep dokter. Untuk catatannya, rumah sakit, apotek, puskesmas, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam resep narkotika. Yang pertama tuh, resepnya harus asli, harus ditulis sendiri dan alamat pasien ditulis dengan jelas. Yang kedua, tidak boleh ada pengulangan atau iterasi. Yang ketiga, harus pemakaian diri sendiri. Dituliskan nama pasien, tidak boleh MI, MIHI, IPSI atau UP, usus propius untuk pemakaian sendiri. Yang keempat, ada signatur atau aturan pakainya ditulis dengan jelas, tidak boleh ditulis SUC, signa usus kontinus, sudah tahu aturan pakainya. Penyerahan obat mengandung narkotika. Yang pertama, melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan resep. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kesesuaian farmaseutiknya. Yang ketiga, narkotik hanya diserahkan atas dasar resep asli rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dan dokter. Yang keempat, salinan resep narkotik dalam tulisan ITER tidak boleh dilayani sama sekali. Nah, yang kelima, salinan resep narkotik yang baru dilayani sebagian atau yang belum dilayani sama sekali hanya boleh dilayani oleh apotek yang menyimpan resep asli. Nah, yang keenam, mengkonsultasikan kembali ke dokter tentang masalah resep apabila diperlukan. Berikut ini adalah beberapa alur penyerahan obat narkotika. Yang pertama, melakukan pemeriksaan akhir kesesuaian antara penulis etiket dengan resep sebelum dilakukan penyerahan. Yang kedua, memanggil nama pasien secara lengkap, minimal 2 suku kata. Yang ketiga, mengecek identitas dan alamat pasien yang berhak menerima. Yang keempat, menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi BAT, nama obat, fungsi obat, kegunaan obat, dosis dan cara penggunaan obat. Yang kelima, menanyakan kembali kejelasan pasien terhadap informasi obat dan meminta pasien untuk mengulang penjelasan yang telah disampaikan. Dan yang terakhir, menyimpan resep pada tempat penyimpanan khusus resep narkotika dan mendokumentasinya pada buku pencatatan resep narkotika yang menyaksikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.